Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kita pada pagi hari ini menjelang siang di waktu duha, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama duduk di majelis ilmu. Tentunya tidak ada tujuan lain kecuali untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini, kesempatan yang baik ini, kita akan sedikit membahas mengulang kembali kemudian memurojaah kembali ilmu-ilmu yang mungkin sudah sering kita dengar, mungkin sudah sering kita kaji, akan tetapi yang namanya nasihat, yang namanya ilmu, itu harus terus kita kaji, jangan sampai kita bosan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat, berilah peringatan, karena memberi peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membawakan satu tema yang semoga ini bisa bermanfaat bagi kita, yaitu memahami agama awal kebaikan. Tema kita sekarang memahami agama, tafaqquh fiddin kalau dalam bahasa Arabnya, merupakan awal kebaikan. Tema ini kami mengambilnya dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan pemahaman, akan diberikan kemudahan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau punya kitab apa? Kitab apa? Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau punya kitab apa? Fathul Bari. Beliau mengatakan di dalam kitab Fathul Bari mengomentari hadis ini. Beliau mengatakan, man lam yatafaqqahu fid din. Barang siapa yang tidak mendalami agama atau belajar agama Allah Subhanahu wa taala, wa yattasilu biha minal furu', intinya tidak mau dia belajar agama, faqad hurima al khair. Barang siapa, kata Al-Imam Ibnu Hajar menjelaskan hadis ini, berarti kalau orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, dia akan diberikan pemahaman agama. Berarti kebalikan dari hadis ini apa? Orang yang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia akan menjauh daripada agama, atau hanya sekedar Islam tapi tidak mau belajar agama. Yang penting Islam, yang penting bisa masih hidup, makan, jalan-jalan, tidur, kehidupannya seperti itu. Tidak peduli pekerjaannya itu halal ataukah haram, bagaimana keluarganya, pendidikannya bagaimana, tidak peduli. Yang penting sudah jalan saja. Yang paling penting orientasinya dunia dan dunia, kemudian berharap mati nanti masuk surga.
Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu kebaikan ya bagi kita yang berupa hidayah, kita bisa duduk di majelis ilmu, belajar, meluangkan waktu. Ya, walaupun orang-orang seperti ini ya, mau belajar agama di tatkala orang-orang sibuk bekerja atau sibuk jalan-jalan ya, maka ini adalah nikmat yang besar. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ya, wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Apa kata Allah? Ya. Katakanlah alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bisa datang ke majelis ilmu itu pertolongan Allah. Ya, itu adalah petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita hidayah, maka kita tidak akan bisa memahami agama Islam, ya, tidak bisa memahami sunnah dengan baik. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita harus punya rambu-rambu setelah kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus punya rambu-rambu di dalam belajar sehingga pemahaman kita di dalam beragama itu runut, terukur walaupun kita tidak sekolah formal. Ya, kalau di kita sekolah formal kan sudah ada kurikulum, sudah ada silabusnya, sudah ada ya seperti RPP begitu ya, yang memang orang itu sudah ada tingkatannya ketika dia belajar. Ya, akan tetapi kita mau kuliah ya telat, mau mondok lagi ya gak diterima, sudah tua, ya atau tidak? Kita baru sadar umur 50. Mana ada pondok mau menerima umur 50 tahun. Kecuali mungkin daurah-daurah lansia itu mungkin ya. Tapi kalau secara ini gitu ya, secara formal seperti ya itu kan sudah cucu-cucu kita gitu loh. Sudah mungkin anak-anak terakhir kita gitu. Kan tapi masih ada kesempatan ya untuk kita bisa mengejar walaupun tidak bisa semaksimal orang yang belajar dari mudanya begitu secara runut, akan tapi minimal kita punya bekal ya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara rambu-rambu yang pertama ya yaitu senantiasa kita meniatkan ya semua ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belajar, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita harus sudah punya orientasi bahwasanya tujuan hidup kita itu akhirat. Ya. Jangan sampai kata Ali bin Abi Thalib kita menjadi abnaud dunya, yaitu anak-anak dunia. Ya, jangan sampai. Ya, jadilah kita anak-anak akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Mangkanatil akhiratu hammahu." Barang siapa yang akhirat tujuannya, ya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan dia orang yang kaya hati. Mungkin secara finansial mungkin kita tidak terlalu kaya, ya, ataupun mungkin tidak kaya, ya. Akan tetapi ketika kita punya ghina, kekayaan di dalam hati kita, rezeki berapapun yang Allah kasih sama kita cukup. Berbeda kan orang yang tidak memiliki kekayaan di dalam hatinya. Walaupun gajinya 1 bulan berapa? 100 juta, 3 digit. Bayangkan, itu masih kurang. Masih kurang. Ya, subhanallah, bayangkan. Orang yang tidak punya qanaah, ya, kekayaan di dalam hatinya berapapun masih kurang. Sehingga ketika ada proyek-proyek yang menawarkan, nggak peduli itu halal haram. Kalau halal oke, tidak ada masalah. Ketika ada proyek peluang-peluang bisnis dan itu halal, tidak ada masalah kita ambil. Tapi ketika kita tidak punya rambu-rambu halal haram yang kita terjang, yang penting dapat banyak, nah ini yang masalah. Ya. Oleh karenanya kita harus menjadikan akhirat tujuan kita sehingga kita punya rambu-rambu itu. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadi satu-satunya patokan kita hidup ini. Ya, syariat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita ya terus ya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Rasul mengatakan wa jama'alahu syamlah. Ya, dia akan diberikan kemudahan di segala macam urusannya, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang orientasi kita akhirat gitu. Ya. Walaupun untuk bisa percaya, tingkat percaya kepada hadis Nabi yang seperti ini butuh waktu. Ya. Kadang Ustaz, masa iya Ustaz? Ya. Masa iya? Kadang orang begitu. Baru ketika dia dapat baru mau ya betul ya Ustaz. Ya. Kalau kita ini susah. Kita ini kebanyakan manusia itu pengennya itu yang nampak-nampak. Kalau dijanjikan pahala, pahala gak nampak. Gaib atau tidak? Gaib. Saya kasih contoh, sering saya kasih contoh. Sholat berjamaah saja, sholat berjamaah. Itu berapa pahalanya? 27 derajat, ya dah? 27 derajat. Kira-kira orang yang melakukan itu banyak atau sedikit? Naruhlah di kampung ini, di masjid ini, Mas Awang, zuhur berapa jamanya? 3 sab ya. Nah, itu alhamdulillah masih mending ya. Alhamdulillah masih mending. Ya. Ada di satu kampung dia yang adzan. Dia juga yang qomat. Dan dia imam sekaligus makmum. Waladhdallin, dia mundur amin maju lagi. Enggak ada lagi. Ya. Diborong semua pahalanya. Bayangkan. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang belum yakin 27 apa 27 itu efek dalam kehidupannya itu apa? Coba seandainya 27 itu dirupiahkan. Banyak insya Allah yang datang. Mas Awang nanti bikin ya di masjid ini, siapa yang sholat berjamaah dikasih sudah, di setiap shop sudah ada uangnya 270.000 saja, diuangkan, dirupiahkan 270.000 per waktu. Berarti kalau 5 waktu berapa? 1 juta lebih toh? Iya, 1.300.000, 1.400.000. Insya Allah masjid ini ramai Mas Awang. Insya Allah ya. Kalau tidak percaya coba. Ya, langsung viral ini se-Indonesia. Orang nggak kerja, ya sholat iktikaf di masjid. Loh, sehari 1 juta kok. Kalau 30 hari berapa? Loh, ya lebih UMR berkali-kali lipat. Iya, bikin kemah di atas. Iya, cuma sholat dok sudah hidupnya. Sholat baca Quran, sholat baca Quran. Karena orientasi kita masih bukan akhirat, dunia. Kita lihat yang nampak gitu loh. Ketika Allah janjikan pahala yang begitu besar, nggak terlalu yakin. Ya, ketika dikasih hadis, ya, orang itu kalau baru susah butuh sama Allah. Ketika dia tidak ada, dia susah, masih lempeng-lempeng aja, masih ngalir sama. Itu belum butuh sama Allah. Ya, karena orientasinya belum akhirat. Ya. Ketika orientasi kita akhirat, kata Allah apa tadi? Kekayaan di hati kita. Allah akan berikan kemudahan urusan-urusan kita. Wa atatid dunya wa hiya rahimah. Dan kita tidak perlu cari dunia yang datang nunduk-nunduk sama kita. Masya Allah. Ya. Nunduk-nunduk dunia itu sama kita. Biasanya kita cari dunia, tapi ketika himmah kita, tujuan kita hidup ini akhirat, dunia yang datang sama kita. Ya. Banyak itu sudah orang-orang yang sudah mengalaminya itu sudah banyak. Ya, orang-orang yang pembisnis, orang-orang yang di bidang bisnis tapi dia mendahulukan Allah di segala urusannya, dunia itu nurut. Ya. Ada seorang syekh di Madinah, dia juga syekh, dia juga pengusaha. Sampai sekarang masih hidup. Ya. Dia ini termasuk di antara muridnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, walaupun beliau tidak terkenal akan kesyekhannya, ya, atau ilmunya luas tidak, ya, tapi beliau terkenal akan kedermawannya, ya, kaya raya. Namanya Syekh Yusuf Al-Uter. Ini sedekahnya setiap bulan miliaran. Kita anak-anak UIM, anak-anak Jamiah Islamiyah itu hampir 13.000
Satu orang dapat 150 real. Coba, Mas Abang kalikan Mas. Berapa Mas? 150 real kali 13.000. Taruhlah yang dapat bantuan 10.000. Berapa? Berapa itu? Kalau matematika masalah duit ini cepat kan biasanya. Hah? 19 miliar. 19,5 per bulan. Sedekahnya. Belum lagi itu yang lain-lain, bantu janda, bantu orang sakit, bantu yang lain-lain. Syekh Yusuf Uter, Abi Yusuf namanya, Abu Yusuf, punyanya sama-sama. Cuma bedanya beliau kaya ya saya miskin. Syekh Abu Yusuf Uter, hafizahullah taala. Orangnya sudah sepuh, masya Allah. Ya. Setiap sholat beliau punya masjid sendiri, namanya Masjid Abu Yusuf. Itu masjidnya makmur dengan kajian-kajian. Ya, beliau ketika sholat beliau shaf pertama. Ya, masya Allah. Si Abu Yusuf Uter, bayangkan tuh, sedekahnya begitu. Tapi dunia Allah bukakan. Salah satu penghasilan yang nampak saja, ya perlu antum ketahui. Siapa yang pernah umroh insya Allah tahu. Hotel Sofa Tower. Tahu ya? Yang pernah umroh tahu Hotel Sofa. Kan ada Tower Zam-Zam, ada sofa sebelahnya itu ya. Itu punya beliau. Kan berarti pemasukannya sudah pasti ya dari situ. Karena hotel itu kan tidak sepi. Ya, baik musim haji tidak ada liburnya. Musim haji, musim umroh, musim haji selesai, musim umroh datang. Ya, itu hotel bintang 5 semua. Ya. Akan tapi apakah kemudian beliau menjadikan dunia itu sebagai tujuan? Tidak. Buktinya apa? Setiap bulan beliau keluarkan untuk penuntut ilmu, untuk membantu penuntut ilmu. Belum lagi ketika haji. Ketika haji itu yang mendapatkan bantuan dari mahasiswa UIM ribuan. Taruhlah 1.000 orang, satu orang dibantu 1.000 real. Satu orang dibantu untuk haji Islam. Ya, kemarin istri Ana dapat bantuan dari beliau 2.000 real. Karena istri baru haji Islam, ya, yang haji Islam haji pertama. Jadi haji Islam itu haji pertama. Ya, dapat bantuan 2.000 real per orang. Ada yang 2.000, ada yang 1.000. Itu bukan 1, 2, 1.000 orang. Itu subhanallah, kalau kita hitung-hitung enggak masuk di akal. Kok bisa orang seroyal itu, kok bisa? Ya. Karena beliau menjadikan akhirat sudah tujuannya. Jadi ketika beliau nanti meninggal, enak sudah hidupnya sudah. Ya. Ketika beliau nanti meninggal, subhanallah, infaknya sudah di mana-mana. Beliau juga bangun masjid banyak, bangun sekolahan, bangun segala macam. Ya. Ini contoh yang masih hidup. Kita enggak berbicara zaman sahabat loh ya. Ini contoh yang saya saksikan sendiri orangnya, jenggotnya merah. Ya, jenggotnya tuh beliau semir merah. Apa sih? Merah ya? Oren, ya. Masya Allah. Orang sepuh biasa. Orangnya seperti nggak orang kaya. Pakaiannya ya jubah putih, gitu-gitu aja. Ya. Masya Allah. Hafizallah. Semoga Allah menjaga beliau, semoga beliau istiqomah. Ya. Ini contoh saja. Akhirnya apa? Dunia datang. Akhirnya proyek-proyek segala macam trending itu beliau buka semua. Akhirnya beliau ya bukan hanya hotel saja, beliau punya berbagai macam akhirnya bisnis mendatangi beliau. Ya, para investor apa segala macam ingin kerjasama dengan. Akhirnya dunia itu terbuka. Sehingga pemasukannya semakin banyak, beliau juga sedekahnya semakin banyak. Ya, kalau kita kan pemasukan semakin banyak semakin apa? Sayang, eman, ya dah, eman buat hari tua. Ya, padahal hari tua insya Allah cukup. Ya, tapi untuk wakaf, untuk bantu masjid, bantu pondok pesantren, bantu anak-anak yatim itu agak berat. Karena memang hati kita itu apa? Ya, jiwa kita itu memiliki sifat pelit. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Innal insana khuliqa halu'a. Ya, sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah, mengeluh aja. Sakit mengeluh, sehat mengeluh.
Dapat kerja mengeluh, nggak dapat mengeluh saja. Ya, manusia begitu. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua. Ya. Ketika dia diberikan kesusahan oleh Allah, ya tambah mengeluh. Ya. Karena memang ujian manusia itu di dunia ya ada aja. Ya, setiap kita pasti punya ujian, susah, senang itu ada ujiannya. Ya. Wa idza massahu syarru jazua. Wa idza massahul khairu manua. Jika dikasih kelapangan, banyak kebaikan, kemudahan-kemudahan, apa? Manua, pelit. Nah, itu jiwa manusia itu. Ya, oleh karena di antara doa yang harus sering kita baca apa? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya, ya Allah, aku berlindung dari sifat bakhil. Ya. Taib. Kemudian Rasul SAW mengatakan, wa man kanatid dunya hammahu. Nah, ini kebalikannya tadi. Kalau tadi akhirat sudah tujuannya, Allah bukakan urusannya, Allah mudahkan semuanya, dunia datang. Dunia Allah buka, tambah dibuka. Kalau secara matematika orang mengeluarkan 20 M sebulan, miskin nggak? Dari hartanya, 20 M berarti 1 tahun berapa? Wes gak bisa ngitung, terlalu banyak, pusing saya juga pusing. Iya. Bayangkan. Akan tetapi buktinya enggak miskin-miskin. Oh, itu sudah bertahun-tahun loh, bukan hanya tahun, 1 tahun, 2 tahun, enggak, bertahun-tahun itu. Sudah zaman senior-senior. Yang di Madinah itu, yang sudah sekarang dokter-dokter itu kita kata aja dulu dibantu sama Syekh Utar, ya dibantu. Itu kan berarti sudah puluhan tahun. Nah, buktinya beliau masih kaya, masih ada terus duitnya. Berarti Allah bukakan. Ya, wa man kanatid dunya, ketika dunia menjadi tujuan utama kita, wa man kanatid dunya hammahu. Apa kata Allah? Apa balasannya? Ja'alallahu faqrahu baina ainai. Dia akan kurang terus. Makanya kalau kita punya sifat kok kurang terus berarti bukan tujuan akhirat. Berarti tujuan kita belum akhirat, belum. Makanya harus kita periksa hati kita. Kita harus rubah orientasi kita. Ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa farraqa alaihi syamlah. Allah cerai-beraikan urusannya. Ada saja. Ya. Urusannya Allah akan cerai-beraikan, akan diberikan masalah. Ya. Penghasilannya banyak 200, tapi anaknya kena jerat narkoba, istrinya selingkuh, kemudian banyak. Ini kita saksikan. Ya, orang yang penghasilan dari penghasilan haram, ya, pasti Allah tidak akan berkahi. Biasanya di sisi keluarganya, baik itu anaknya tidak bisa diatur, anaknya nakal, segala macam diuji karena ada hal-hal yang haram yang masuk di dalam tubuh keluarga kita. Ya. Karena itu tadi orientasi kita dunia, sehingga halal haram tidak peduli, itu akibatnya. Halal haram tidak peduli, semuanya dikerjakan. Ya, pakai suap, pakai sogok, pakai ini, pakai itu, yang paling penting duit. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, walam ya'tihi minad dunya illa ma quddirolah. Dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang sudah ditakdirkan sama Allah. Ya, bayangkan, dia akan susah payah terus cari dunia. Ya, urusannya dicerai-beraikan, tidak diberikan kemudahan. Ya, bayangkan itu. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, ini penting kita menata niat. Ya, ini rambu-rambu di dalam belajar menata orientasi, ya, kita di dalam kehidupan. Karena hidup di dunia ini singkat atau lama? Singkat. Ya, jangan sampai kita mau sabar di dalam neraka. Mending kita sabar hidup 60 tahun, tapi kita istiqomah, kita memegang agama Allah, walaupun hidup kita susah, tidak ada masalah, 60 tahun loh. Jangan sampai kita mau bersabar di neraka. Kata Allah, wa ma asbarahum minan nar. Mereka mau sabar
masuk neraka itu kok mau sabar, tapi tidak sabar ketika hidup cuma 60 tahun gitu loh. Nah, ini kan tidak masuk di akal. Orang yang waras, sedangkan kita di neraka jutaan tahun, ratusan tahun. Naudzubillah. Karena kehidupan yang singkat ini menjadi penentu bagi kita. Ya, menjadi penentu. Tidak ada tempat yang ketiga antara neraka dan surga. Ketika kita istiqomah mau menjalankan agama Allah, ya, mau belajar di tatkala orang-orang yang sudah tidak mau lagi belajar agama Allah, sibuk dengan dunianya, ya. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang lain, ya, beliau mengatakan man ta'allama ilman. Ini masih tentang pentingnya niat. Kita harus menjaga niat. Barang siapa yang belajar ilmu yang dimaksud ilmu agama, ya betagi, ya betagi wajh Allah, ya. Yang harusnya menuntut ilmu agama ini kita harus mengharapkan wajah Allah. Ya, jadi jangan sampai kita ngaji ini karena ada embel-embel yang lain. Ya. Urusan dunia apa enggak kita niatkan, rezeki sudah Allah jamin. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Ya. Kemudian beliau mengatakan la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya. Jadi kita tidak mau belajar kecuali ada embel-embel dunia. Saya kalau ngaji di sini, oh itu kan yang ngaji itu kan masya Allah tuh banyak investor. Nah saya berubah, saya ngaji ya biar dapat investor. Niatnya bukan karena Allah. Saya ngaji, hatinya masih nggak seret. Jadi ketika ngaji ya nggak mendengarkan, ya nggak fokus. Yang paling penting nanti punya link, punya teman gitu ya. Nanti bisa bisnis, rekanan bisnis. Tapi ilmu itu bukan tujuan utamanya. Ini hati-hati. Ya, hati-hati. Udah kalau ngaji niatnya ngaji dulu. Masalah nanti dapat partner, dapat investor, dapat itu urusan belakang itu sudah. Ya, itu nomor sekian dan itu kemudahan dari Allah. Pasti dimudahkan. Tapi kalau kita jadikan itu nomor satu bahaya. Bahaya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan bisa mencium baunya surga. Mencium saja tidak bisa, apalagi masuk. Ini bahaya. Ya, oleh karenanya ini kita harus menata hati. Ya, kita menata hati untuk apa kita belajar agama? Atau hanya kepentingan dunia kan? Yang hanya secuil, dunia itu kan hina. Kalau kita ngaji hanya cuma sekedar untuk hal-hal yang hina, itu kan ya, kita harus hindari seperti itu. Ya, makanya kita tata niat betul-betul mengharap wajah Allah. Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bagaimana niat ikhlas di dalam belajar. Jadi niat ikhlas di dalam belajar itu yang seperti apa? Minimal 4 hal. Tercakup pada 4 hal. Jadi niat ikhlas di dalam belajar itu bisa kita kerjakan 4 hal ini. Ya, bisa dikatakan ikhlas ketika kita sudah niat untuk melakukan 4 hal ini. Yang pertama apa? Raf'ul jahli an nafsi. Kita belajar itu untuk mengangkat kebodohan. Yang pertama. Karena kita lahir di dunia bodoh atau pinter? Bodoh. Ya. Kemudian yang kedua, ya, raf'ul jahli an ghairihi. Kita niatkan kita belajar ini untuk mengangkat kebodohan pada orang lain. Jadi jangan untuk diri kita tok. Masuk surga pokoknya Ustaz, ana pokoknya pengen masuk surga sendiri, ana booking sendiri, tidak mau saya ngajak-ngajak yang lain. Padahal dia kepala rumah tangga, padahal dia pemimpin rumah tangga, ini tidak boleh. Kita tidak boleh punya sifat seperti itu. Ya, niat belajar niatkan untuk diri sendiri. Yang pertama mengangkat kebodohan daripada diri sendiri, yang kedua untuk mengajak orang lain. Ilmu yang sudah saya dengar, saya sudah ngaji lama, ini akan saya share ke istri saya. Mungkin istrinya nggak ikut ngaji. Ya, kalaupun alhamdulillah sama-sama ikut ngaji, berarti nanti ini untuk bahan pendidikan anak.
untuk ngajari anak itu diajari dari kecil untuk mengenal Allah, tauhidullah, ya, mengenal Nabi Muhammad, mengenal agama Islam. Jadi begitu, ya, sehingga kita ketika nanti ditanya, ya, bisa jawab, ya, bisa jawab ketika akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang laki-laki ini sebagai pemimpin rumah tangga, karena kita akan ditanya. Rasulullah SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu adalah pemimpin, setiap pemimpin pasti akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Di lingkup yang paling kecil, suami memimpin istrinya, memimpin anak-anaknya dan lain sebagainya. Akan ditanya, kenapa kok istrinya begini? Kenapa kok istrinya nggak pakai hijab? Kenapa kok anak-anaknya nggak pakai hijab? Kenapa anak-anaknya kok pergaulan bebas? Kita akan ditanya. Ya, kita harus pikirkan itu semua. Ya, oleh karenanya perlunya kita belajar. Kemudian yang ketiga, di antara niat ikhlas di dalam belajar adalah yaitu diniatkan al-amalu bil ilmi. Kita niatkan untuk diamalkan. Ya, jangan sampai kita ini kayak wartawan. Ya, jangan sampai kita ini hanya wartawan apa? Mengumpulkan maklumat saja. Mengumpulkan apa? Informasi saja. Ditulis semua, habis itu dijual. Ya, informasi itu apa? Dijual. Ya itu kan wartawan. Kalau kita wartawan kan belum tentu dia mengamalkan apa yang dia tulis, ya atau tidak? Enggak peduli, yang penting kejar target. Beritanya sudah dapat banyak segala macam. Baik tidak baik udah, yang penting kejar target, tayang besok, oke. Kalau kita penuntut ilmu tidak begitu. Kita catat, kita belajar, kita usahakan amal pelan-pelan. Kita sudah dapat nih ilmu, kita harus minta hanya kepada Allah, tauhid. Berarti dahulu kita pernah minta sama yang lain. Kok kita datang ke kuburan-kuburan misalnya, kok kita datang ke orang-orang pinter, ya, oh berarti itu salah semua. Kita tobat sama Allah, tidak akan kita lakukan itu lagi. Dapat ilmu, oh ternyata yang laki-laki itu sholatnya ya diutamakan di masjid, ya kita usahakan. Mungkin awalnya berat 5 waktu, ya sudah 2 waktu dulu belajar, ya maghrib dan isya yang rame orang, kan 2 waktu itu rame orang, ya. Subuh saat masih berat, ya pelan-pelan sudah, ya. Subuh masih berat, ya. Akan tapi harus diusahakan, ya. Kemudian zuhur, asar, ya. Apalagi di sebagian masjid itu zuhur asar tidak ada adzan, ya. Benar atau enggak? Yang di desa-desa itu, kalau di kota insya Allah lah, ya. Kalau di kota insya Allah ya. Ghiroh agama orang itu sekarang sudah bangkit. Tapi kalau di desa-desa itu zuhur asar itu tidak ada adzan. Ya, pernah suatu ketika ada yang adzan. Lu malah orang-orang kampung kok aneh. Lu zuhur kok adzan. Sampai segitu loh. Zuhur kok adzan. Justru memang harusnya adzan karena memang lama ndak pernah diadzani. Justru orang aneh. Enggak ada masalah, kita awalnya dianggap aneh, enggak ada masalah. Ya. Dulu Ustaz Abdul Aziz itu pernah cerita beliau di kampungnya begitu tuh, di Purbalingga sana. Beliau sama apa orang tuanya, ya. Beliau kan melanjutkan itu pondoknya. Nah, sekarang itu masya Allah kata beliau, itu butuh bertahun-tahun kata beliau untuk ngajak orang sholat jamaah itu. Awalnya beliau itu apa? Tunggal, pemain tunggal. Ya sing adzan, ya sing komat itu ya, yang kayak tadi sudah. Yo imami, nanti kalau amin mundur amin maju lagi. Bayangkan, ya. Akan tetapi beliau sabar. Kata beliau, memang harus sabar. Alhamdulillah sekarang katanya, masya Allah, masjidnya full. Ya kalau sholat jamaah, memang butuh waktu. Ya dakwah ini butuh waktu. Nah, yang penting ilmu sedikit kita amalkan. Ya sedikit kita amalkan. Misalnya kita dapat ilmu, oh ternyata ketika pagi itu daripada nganggur kita zikir pagi, ya zikir pagi gratis sama bayar,
Gratis, bukunya bayar, ya beli ya. Atau sekarang pakai HP, di-download atau ada artikel sudah dibuka saja. Aplikasi kan gratis. Ya. Asbahna wa asbaha mulku lillah. Daripada kita ini ya jagongan pagi-pagi, ya hanya sekedar ngopi, ya, tapi tidak zikir. Ngopi jagongan tidak ada masalah, tapi zikirnya jangan lupa. Ya, diamalkan. Karena sehari-hari kalau kita sudah mengamalkan ini yang sunnah-sunnah, wajib dan sunnah itu sudah full. Ya. Makanya sebenarnya tidak butuh lagi amalan-amalan baru itu sebenarnya tidak butuh. Kalau kita tahu sunnah-sunnah sudah padat loh, 24 jam itu. Kalau kita betul-betul mengamalkan sunnah. Coba saya runut. Bangun tidur atau sebelum bangun tidur ya. Yes, kita dari bangun tidur. Bangun tidur. Ya, ada doanya, baca doa. Habis itu kalau kita bangunnya sebelum subuh jam berapa? 4:30 ya. Subuh 4:30. Oke, kita bangun jam 4. Ya, kita bangun jam 4. Berarti masih ada waktu untuk sholat tahajud. Ya, taruhlah Ustaz kita yang paling singkatnya 2 rakaat plus 1, 3 rakaat. Atau pengen maksimal 11 rakaat monggo. Tapi ayatnya pendek-pendek. Oke, tidak ada masalah. Yang penting beramal. Ya, sholat tahajud selesai. Ya, setengah jam lah kalau kita 11 rakaat tapi suratnya pendek-pendek setengah jam. Oke, siap. Ya, masih ada waktu untuk menunggu subuh. Ya, kita gunakan mungkin baca Quran. Ya. Habis itu adzan. Ya, kita sholat 2 rakaat. Qobliyah subuh. Ya, baru berangkat ke masjid karena sholat sunnah paling afdal di mana? Ya, Rasulullah SAW mengatakan afdalus sholawati ya fil baiti ilal maktuba. Seafdol sholat itu di rumah kecuali sholat wajib baru di masjid. Ya. Tapi kalau sholat sunnah ya itu afdolnya dilakukan di rumah. Apa sih tujuannya? Untuk mendidik anak-anak kita, mendidik keluarga kita. Apalagi anak-anak kita yang masih kecil. Anak yang masih kecil itu kan mencontoh, melihat. Ya. Bapak kok sholat terus ya, gitu. Ya, akhirnya anak itu mulai niru ruku, mulai niru sujud, ya. Nah, itu tujuannya. Kenapa sih kok sholat sunnah itu di rumah? Karena untuk mendidik keluarga. Kemudian juga lebih menjaga keikhlasan, lebih menjaga keikhlasan. Akan tetapi kata para ulama, jika masjidnya jauh, kecuali kalau masjidnya dekat, ya, kayak rumahnya di belakang situ, ya, apalagi qomatnya sudah jelas, ya atau tidak? Ya, biasanya di setiap masjid sudah ada waktu qomatnya 10 menit, 15 menit. Ya, masih 10 menit lagi, berarti masih bisa sholat sunnah, baru berangkat ke masjid. Tapi kalau kita tidak tahu, kita orang baru, nggak tahu waktu qomatnya dan rumahnya dari masjid jauh, ya, diusahakan datangnya lebih awal, biar bisa sholat sunnah terlebih dahulu. Ya. Habis itu selesai sholat sunnah, berangkat ke masjid, sholat subuh. Iya, sholat subuh selesai. Habis subuh zikir pagi. Habis subuh zikir pagi, ya, siap-siap sarapan. Setelah itu mandi-mandi sarapan, atau sebelumnya sudah mandi, ya, sarapan, siap-siap berangkat kerja. Niatkan kerja karena Allah, ya, untuk menafkahi keluarga. Akhirnya selesai kerja, biasanya pulang. Ya, jangan lupa di sela-sela kerja ada kalau bisa istirahat duha. Kalau tidak bisa ya sudah, tidak ada masalah. Ya, karena kerja wajib, duha sunnah. Antara wajib dan sunnah mana yang didahulukan? Yang wajib. Jangan sampai ketika kita mau sunnah tapi yang wajib terbengkalai, ini tidak boleh. Ya, kecuali bisa sama-sama tidak terbengkalai, ini oke, bagus. Ya, tapi ketika dua pilihan tidak ada pilihan yang ketiga, ya kita dahulukan yang paling penting. Oke, kerja misalnya. Kelewat duha tidak ada masalah. Tapi duhur misalnya ada istirahat, ya. Ada dikasih istirahat untuk di kerjaan kita. Duhur ada sunnah. Di duhur itu ada sunnah qobliyah 4 rakaat. Ya, ini yang muakkadah yang dianjurkan. Habis itu baru sholat zuhur. Kemudian ada ba'diyah muakkadah 2 rakaat. Ya, selesai lanjut lagi kerja ataupun makan siang atau istirahat sebentar. Habis itu jam 2 taruhlah jam 2 pulang, siap-siap pulang, ya, pulang ke rumah asar. Ya, atau
pada asar baru pulang. Tidak ada masalah. Yang penting asar tetap sholat, ya, tetap sholat di masjid kantor kalau kita di kantor, ya. Kalau misalnya kita kerja tidak di kantor, mungkin ada masjid terdekat, kita berusaha ke masjid terdekat, ya. Lalu kemudian sore setelah sholat asar tidak ada ba'diyah, adanya zikir petang, itu sampai ya ada waktu mungkin untuk anak-anak, ya, kita niatkan pendidikan, niat karena Allah mendidik anak-anak, kita ajak, kita bonceng main, kita antar ngaji, biasanya ngaji TPA sore, ya, kita antar anak-anak, kita ajak jalan-jalan dan sebagainya, ya. Intinya kita kasih waktu untuk anak kita sampai maghrib, udah, ya, maghrib sholat, ya, habis itu pada maghrib ada taklim, ya, ada ba'diyah maghrib, ya, ada taklim misalnya, ya, walaupun kita nggak harus juga, apalagi yang sibuk kerja, nggak harus juga ngaji setiap hari, taklim setiap hari, ya, tapi seminggu itu harus ada, ya, jangan sampai seminggu itu nggak ada taklim sama sekali, hati kita bisa kosong. Apalagi sekarang ya alhamdulillah terbantu dengan adanya online, ya, tapi untuk kajian langsung harus ada, karena beda berkahnya, ya. Kalau kajian online, ya, kadang ya seriusnya itu kurang, ya atau tidak, ya. Kadang kita yang ibu-ibu sambil masak, ya tuh, ngambil ngasuh anak. Tapi kan kalau ngaji offline ini, apalagi di masjid, ya, apalagi di masjid sudah jelas berkahnya, ya. Banyak akan kita mendapatkan keutamaan, didoakan malaikat, disebut-sebut malaikat, turun ketenangan, kata Rasulullah, ya. Baru setelah itu mungkin pengajian sampai maghrib, ya, sampai isya, ya, ba'diyah isya, ya, falas pulang ke rumah, ada waktu, ya, ada waktu sama keluarga, sama istri main-main, tidak ada masalah, ya. Malam siap-siap tidur niatkan biar besok bisa aktivitas lagi karena Allah, selesai. Waktu kita 24 jam, begitu, ya. Habis itu besoknya begitu lagi. Sudah sibuk nggak 24 jam? Sibuk, ya. Jadi tidak perlu lagi ditambahi acara-acara baru, bikin acara ini, ruwet tambah, ya. Oleh karenanya ini penting amal. Jangan sampai kita ini semakin ngaji kok amalnya semakin berkurang gitu loh. Harusnya semakin ngaji amalnya semakin banyak. Ya, ahli ilmu itu juga ahli ibadah. Jangan sampai jadi ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Ya, tapi ketika sudah punya ilmu, ibadahnya harus nambah, amalnya harus nambah. Ya. Baik, kemudian yang keempat dikatakan ikhlas, ya, itu kita niatkan untuk menghidupkan agama. Perlu, ini adalah syiar ngaji, pengajian, ya, menuntut ilmu, ya, halaqah ilmu ini adalah syiar Islam. Ya. Kalau seandainya tidak ada lagi pengajian, tidak ada lagi halaqah ilmu, ini syiar Islam bisa redup. Orang tidak bisa mendapatkan pendidikan, orang akan terus berada pada kebodohan. Sedangkan kebodohan, kata Syekh Abdul Razak dalam bukunya apa? Al-jahlu aslun likulli syarr. Bodoh pokok segala macam keburukan. Ya, makanya kita niatkan untuk menghidupkan syiar Islam. Ya, kalau kita menghidupkan syiar Islam dapat pahala. Ya, kita bikin pengajian yang kecil-kecilan tidak ada masalah. Yang datang 10 orang, 15 orang, 20 orang, tidak ada masalah. Bikin kajian. Ya, lama-lama nanti berkembang menjadi besar, ya. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menghidupkan syiar Islam ini, ya, agar apa? Minimal orang di lingkungan kita ini mengerti kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Baik, kita sudah selesai di rambu-rambu yang pertama. Ya, kita sampai jam berapa, Mas? Hah? Sampai jam 11.30. Masih ada waktu ya? Oh ya, baik. Masih ada waktu. Yang kedua, rambu-rambu yang kedua. Kita sudah selesai rambu-rambu yang pertama tentang urusan niat tadi, ya. Kita sudah bahas tentang kita harus orientasinya akhirat, kemudian jangan sampai tujuan menuntut ilmu itu tujuannya hanya dunia tok, ya, dijadikan
dunia itu tujuan utamanya. Kemudian kita sudah bahas tentang cakupan ikhlas itu apa saja. Kemudian yang kedua, ya, di antara yang harus kita fokuskan adalah ilmu-ilmu yang fardu ain. Ustadz, saya baru 40 tahun tapi baru belajar agama, 50 tahun kok baru kenal sunnah, belajar agama ini gimana caranya? Nggak bisa ngejar ini, mau mondok lagi nggak bisa, formal nggak bisa. Sudah, fokus belajar fardu ain. Ya, fokus belajar yang fardu ain, yang memang itu semuanya diwajibkan kepada kita, tidak bisa diwakilkan. Ya, apa saja ilmu-ilmu yang fardu ain? Coba dengarkan. Ya, ini dikumpulkan oleh Ibnu Ruslan di dalam bait-bait syairnya. Ya, beliau mengatakan fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi. Ya, min fardi dinillahi fid dawami katuhri wassolati wassiyami. Ya, beliau mengatakan di antara ilmu yang wajib fardu ain dipelajari oleh setiap orang adalah ilmu sifatil fardi, ilmu tauhid. Jadi kita fokus tuh ngaji tauhid. Jadi masalah tauhid yang pertama dan paling utama, bagaimana kita mengenal Allah. Bagaimana mungkin kita ini kan diciptakan sama Allah, kemudian kita disuruh menyembah Allah. Bagaimana mungkin kita tidak kenal sama Allah, tidak tahu tentang Allah, sifat-sifatnya, hak-haknya, tentang syarat la ilaha illallah, rukun-rukunnya bagaimana, masa kita tidak tahu? Kita fokus tuh belajar tuh tauhid, sehingga ibadah kita ini semakin berkualitas. Ketika tauhid kita sudah benar, ya, ibadah kita ini semakin berkualitas. Ya, rasa takut kita tidak ada kepada makhluk, takut hanya kepada Allah. Ya, intinya tujuan hidup kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ini. Ini harus kita pelajari tentang masalah tauhid. Ya. Kemudian kata beliau ma ilmi ma yahtajuhul muaddi, yaitu ilmu-ilmu yang wajib yang setiap hari harus kita lakukan. Ya. Min fardhi dinillahi fid dawami, ya. Apa kata beliau? Contohkan katuhri wassolati wassiyami, seperti bersuci. Kita harus wajib tuh, harus sudah hatam fikih bersuci. Jangan sampai kita sudah besar fikih bersucinya masih kacau. Ini jangan sampai. Ya, Ustadz saya sudah belajar waktu TK. Ya belajarnya bener nak. Ya, nanti wudu. Ya, gini-gini toh sah, ya sah. Ya, tapi kan masa seumur hidup mau kayak gitu terus? Ya, ya toh. Wudunya kalau udah urusan kaki cuma digesek-gesek toh gini. Ya, padahal tidak rata. Ini ancamannya loh. Ya, wa wailun bil aqabi minan nar. Terancam neraka tumit-tumit yang tidak kena air ketika wudu. Ya. Ketika ada tumit yang tidak kena air, sholat, wudunya sah nggak? Otomatis sholatnya nggak sah. Ini yang harus kemudian kita fokuskan, yang fardu ain. Ustadz itu ilmu remeh Ustadz. Ya remeh, tapi orang banyak tidak peduli. Ya. Tapi ini besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentang kewajiban tidak ada yang remeh. Ya. Seperti bersuci. Kenapa kok bersuci? Karena bersuci ini miftah, kunci untuk bisa sholat, ya, bisa ibadah-ibadah yang lain. Kemudian wassolati, sholat, karena setiap hari kita harus sholat, ya atau tidak? Ya minimal 5 kali sehari ini sholat nih, 5 waktu. Itu yang wajib tuh. Ya, yang wajib itu 5 waktu. Makanya kita harus belajar fikih sholat, wajib. Dan fikih sholat ini lama, nggak bisa. Belajarnya sebentar. Ya. Untuk kita amalkan. Karena fikih sholat ini kan luas, namanya fikih luas. Terus tujuan utamanya adalah ketika kita melihat ada orang yang kok sholatnya berbeda, kita tidak gampang menyalahkan karena urusan fikih ini luas. Ya, kita kemarin bahas di Boyolali itu tentang bagaimana cerdas ketika berbeda. Ya, apalagi urusan-urusan yang memang boleh berbeda, tidak ada masalah. Makanya kita harus terus belajar.
Ya, orang kalau belajarnya luas, ya, belajarnya luas, bacaannya tambah luas, ya semakin rahmat dia punya. Ya, punya sifat kasih sayang. Tidak mudah menyalahkan orang. Ya, kecuali memang yang jelas-jelas salah ya harus disalahkan. Ya. Baik, salat penting nih. Ya, karena urusan salat akan pertama kali ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Ya, betapa banyak sekarang orang meninggalkan salat. Ya, anak itu kalau di kampung, kalau diminta khutbah Jumat itu mesti saya bahas sholat. Kalau di kampung ya, biasa di kampung istri, ya di Rio sana, ya dari Pekanbaru itu 4 jam itu masih kampung. Itu sholat terus, ya saya sampaikan tentang kewajiban sholat. Karena orang ini tidak sadar bahwasanya sholat itu wajib, ya sehingga ketika itu mereka hanya meyakini sholat itu apa? Sholat Jumat tok. Ya. Padahal diwajibkan sholat 5 waktu. Ini kan bahaya. Ya. Bahkan di sebagian madhab ketika orang meninggalkan sholat, ya dihukumi kafir loh. Dosanya lebih besar daripada berzina. Kalau ada anak kita berzina, kita marah nggak? Marah nggak? Anak kita berzina, marah nggak? Kita punya anak perempuan atau anak laki-laki menzinai anak orang, ya kita yang punya fitrah ya pasti marah. Nah kadang ada bapak-bapak ya punya anak tidak sholat, itu kok santai baik, diem baik. Padahal dosanya lebih besar daripada zina, dosanya lebih besar daripada mencuri. Justru harus kita didik. Makanya pendidikan agar anak-anak kita sadar sholat itu dimulai dari kapan? Dari kapan? Itu dimulai dari lahir. Ya, pendidikan masalah sholat sampai umur 10 tahun. 10 tahun kita mendidik agar anak kita sadar sholat. Saya banyak pertanyaan ya dari sebagian orang tua, Ustaz, anak saya kok tidak sadar sholat, Ustaz. Dia itu kalau mau sholat harus dipaksa dulu, Ustaz. Padahal dia itu sudah balik. Dia sudah lulus SMA, dia sudah kuliah. Ketika kita tanya, pernah nggak dulu ibu mendidik anak-anak itu sudah 10 tahun? Sudah 10 tahun nggak mendidik anak-anak? Enggak, Ustaz. Baru-baru saja saya sadar, subhanallah. Ya. 7 tahun itu kita memerintahkan anak sholat selama 7 tahun. Taruhlah anak-anak sudah ngerti 5 tahun, ya 4 tahun 5 tahun, anak-anak sudah mulai mengerti, mengolah informasi misalnya 5 tahun sampai usia ke-7, ya itu sudah mulai kita, itu sudah boleh, masih belum boleh kita paksa, perintahkan sholat belum boleh, ya kalau kita ajak sekedar ajak saja tidak ada masalah, tapi kemudian kita paksa tidak boleh. Boleh diperintahkan agak maksa dikit usia 7 tahun. Kalau 7 tahun sudah harus dipaksa, harus diajak, diperintahkan betul, ya. Tapi tidak ada mukul, ya, tidak ada mukul. Jadi usia 1 sampai 7 tahun itu pendidikannya adalah contoh. Makanya bapak-bapak sholatnya di mana? Di rumah, ya, untuk mencontohkan anak itu, ya, itu selama 7 tahun. Lalu kemudian selama 3 tahun perintah. Berarti kan kita memerintahkan anak sholat berapa kali? 3 tahun. Selama 3 tahun. Kalau 1 hari itu 5 kali. Kita banyak kali-kalian dari tadi. 1 hari 5 kali. Sedangkan 1 tahun berapa hari? 365 kali 5. Jadi 1 tahun kita memerintahkan anak sholat itu 1825 kali. 1 tahun kali 3. Berarti kita harus memerintahkan anak kita biar sadar sholat 5475 kali. Ya, ketika ada orang tua, Ustadz, anak saya kok susah sholat, Ustadz, sudah kuliah, Ustadz, apakah ibu sudah memerintahkan sebanyak segini? 5475? Belum, Ustadz. Baru kemarin saya perintahkan. Bayangkan. Makanya jangan sampai telat. Anak-anak kita mumpung belum balik, yang punya anak kecil-kecil, nah ini di pendidikan sholatnya.
Akan ditanya kita sama Allah. Makanya kalau anak-anak kecil sekarang kita ajak ngaji, biar dia sudah mulai. Ya, walaupun tidak bisa kita paksa juga. Ya. 5.475 kali kita perintahkan sholat. Kalau pengen nanti insya Allah ketika kita sudah melakukan resep nabawiyah, ini resep nabawiyah loh. Ini perintah dari Nabi. 7 tahun perintahkan sholat sampai 10 tahun, baru 10 tahun tidak mau pukul. Berarti kan 3 tahun mau merintahkan. 5.470. Kalau kita harus sabar memang. Harus sabar, tapi hasilnya dahsyat. Anak kita akan sadar sholat, anak kita akan paham bahwa sholat. Enggak usah disuruh-suruh, adzan ke masjid sudah. Ya sadar dimanapun kita enggak usah nyuruh-nyuruh sudah. Enggak usah nginget-ngingetkan. Karena sudah sadar bahwasanya dia adalah hamba Allah. Sudah. Ya, sudah sadar ini adalah kewajiban saya, fardhu ain. Ya. Masalah sholat. Ya, ini akan ditanya pertama kali. Awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatuhu. Yang pertama kali akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah masalah sholat. In saluha faqad anjaha wa aflah. Jika sholatnya baik, dia akan sukses di kehidupan yang setelahnya, di rangkaian-rangkaian perjalanan setelahnya. Urusan sholat aman, mudah jalannya. Tapi urusan sholatnya tidak aman, bolong-bolong, meninggalkan sholat, ya bahkan tidak sholat, oh bahaya, ya susah tuh. Baik. Kemudian di antara yang fardhu ain yaitu wasyami. Yang dimaksud syami di sini adalah puasa bulan Ramadan, karena itu yang wajib. Makanya kita harus sudah mungkin itu, sudah harus selesai fikih puasa itu. Ya, sudah harus selesai fikih puasa. Pembatalnya, rukun-rukunnya, ya, segala macam yang berkaitan dengannya. Nah, itu urusan ibadah. Ya. Ustaz kok zakat enggak ada? Kok haji enggak ada? Ya, bukan berarti enggak wajib dipelajari. Ya, tetap wajib. Kenapa? Karena zakat ini enggak setiap orang, ya atau tidak? Kenapa zakat di sini enggak disebutkan? Karena tidak semua orang kena zakat, kecuali zakat fitrah. Kan zakat ada 2, zakat fitrah sama zakat mal. Tetap kita wajib belajar zakat fitrah. Bagaimana cara mengeluarkannya, berapa kilo makanan pokok, kemudian hari-harinya, ya. Dan itu insya Allah mudah, ya. Tapi masalah zakat mal ini tidak setiap orang punya kewajibannya, karena apa? Harus sampai nisab, harus haul, gitu ya. Tapi kalau kita sudah ada kemampuan, diberikan kelebihan harta sama Allah, maka kita wajib belajar tentang masalah zakat ini, karena banyak, ya. Kalau kita saksikan orang-orang kaya itu tidak mengerti fikih zakat mal, bahaya ini. Akan disetrika sama Allah nanti pada hari kiamat. Orang yang punya harta tapi tidak zakat mal, sudah sampai nisab, sudah haul, bertahun-tahun tidak zakat mal sampai mati dan dia tidak mau belajar, hati-hati. Mati disetrika sama Allah, hati-hati. Punggungnya disetrika. Makanya jangan enak-enak, kita dikasih kaya ini jangan enak-enak sudah. Ada pertanggungjawabannya di sisi Allah. Ya. Kalau kita tidak keluarkan di jalan Allah bahaya. Begitu juga haji. Ustaz kok di sini enggak haji, enggak ada, enggak disebutkan sama Syekh di sini haji enggak disebutkan. Kenapa? Karena tidak semua orang ada kewajiban haji. Karena haji itu apa? Muqayyad, terikat dengan apa? Kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabil. Diwajibkan bagi kalian untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Ya. Kalau sudah mampu ya kita wajib belajar fikih haji. Jangan sampai kita sudah bayar mahal-mahal ternyata hajinya haji bodong. Banyak haji bodong. Ya. Sampai di sana. Sampai jangankan ini jamaahnya, petugas hajinya saja bodong. Karena banyak titipan. Pernah tahun lalu, kalau tidak salah tahun lalu itu KBRI, orang-orang KJRI sana marah-marah itu. Ya, saya dengar sendiri, marah-marah. Kenapa? Ada petugas haji ketika ditanya sama jamaah haji, Mas, ya kita ini tawaf dulu atau sa'i? Jawabannya apa? Bisa karep terserah, mau sa'i dulu ya gak apa-apa, tawaf dulu juga gak apa-apa. Saenake wes. Bayangkan tuh. Ini petugas hajinya loh. Iya, bayangkan tuh. Petugas
tugas hajinya saja bodong. Ya, makanya ini kita juga kalau sudah urusan dimudahkan sama Allah, maka kita harus ya milih tempat-tempat untuk bisa belajar masalah itu, ya yang amanah, ya tentunya. Baik, masalah haji. Nah, ini sudah selesai urusan fikih ibadah. Kemudian ada yang wajib lagi, ya ini urusan muamalah, karena setiap kita tidak akan lepas dari muamalah, ya atau tidak? Ada di sini yang tidak pernah beli setiap hari? Pasti kita jual beli ya. Ada yang di sini, masya Allah, tidak pernah beli apa-apa hidupnya sehari. Ustaz, alhamdulillah tidak pernah beli, Ustaz. Semuanya ada. Walaupun semuanya ada kan pasti ada beli lah, pulsa kah, beli ya yang kecil-kecil, beli apa gitu. Nah, di sini saya mengatakan wal bai'i lil muhtaji litabayu'i wasairil a'mali fis sana'i. Kita wajib belajar urusan jual beli. Ya, muamalah. Ya, ini fardu ain. Bagaimana syarat dan rukunnya? Apa itu jual beli gharar? Ya, walaupun kita tidak terlalu dakik-dakik misalnya yang dasar-dasar saja. Ya. Bagaimana waktu-waktu jual beli yang terlarang, di mana tempat-tempatnya? Seperti di masjid, seperti ketika adzan sholat Jumat. Apa barang-barang yang nggak boleh saya beli? Apa barang-barang yang nggak boleh saya jual? Ada barang-barang yang haram. Kita harus tahu itu. Jangan sampai kita semua jual tuh. Nggak peduli halal haram tuh. Ya, semua kita jual, nggak peduli. Ya, yang kita jualan homer lah, nggak apa-apa, yang penting untung. Ya, ada untungnya. Nggak begitu juga mainnya. Yang penting untung, tapi harus lihat. Makanya kita perlu belajar namanya fiqhul buyu'. Ya, makanya di dalam fikih itu ya setelah ibadah dijelaskan di situ muamalah. Karena muamalah ini menunjang. Karena ini adalah urusan kehidupan kita, menunjang urusan ibadah kita. Ya. Kemudian dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan muamalah yang lain banyak. Ya, seperti ya kalau kita mau belajar lebih detail lagi, ya alhamdulillah di sini ada Ustaz Ami, beliau takhusus di fikih muamalah. Alhamdulillah antum bersyukur sama Allah. Ya. Sehingga ada bisnis-bisnis kita bisa konsultasikan sama beliau sehingga banyak diluruskan. Ketika ada akad-akad yang bermasalah, alhamdulillah. Ya, ada yang mengingatkan sehingga jualan kita, sehingga bisnis kita barokah. Karena ketika bisnis kita ini sesuai syariat, tidak melanggar syariat, akan muncul keberkahan. Akan tapi jika kita melanggar syariat di dalam bisnis kita, ada ribanya, ada gharornya, ada ininya, itu insya Allah tidak lama. Insya Allah tidak lama bangkrut, kita akan jatuh miskin. Allah akan habiskan. Bom waktu saja. Orang yang awal bisnisnya minjem di bank, mungkin langsung besar. Cuma bertahan beberapa tahun. Insya Allah antum-antum sudah pengalaman, ya sudah merasakan. Ini pernah dirasakan sama orang tua kita. Ya, bom waktu. Memang besar. Ya, bikin toko tapi qadarullah ya tergiur dengan minjem bank, riba, enggak tahu ilmunya. Yang penting modal ada. Wah, besar, laku, laris, besar, semakin banyak duitnya, akhirnya Allah uji dengan sakit selama 3 tahun, semua hartanya habis, semua mobilnya habis, kosong, Allah kosongkan. Ini gara-gara riba. Enggak main-main. Makanya urusan muamalah ini penting. Ya, jangan sampai kita meremehkan. Karena fardhu ain, ini ilmu yang fardhu ain. Ya. Kemudian yang ilmu fardhu ain ya, insyaallah yaitu tentang urusan hati. Penyakit-penyakit hati, karena ya kita ini urusannya sama manusia. Karena kita juga manusia biasa, punya hati, punya perasaan. Kata penulis di sini apa? Wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wadail hasadi. Di antara ini beliau cuma kasih contoh sebagian besar penyakit-penyakit hati. Kita harus belajar. Kenapa kok kita harus belajar? Karena agar kita terhindar dari penyakit-penyakit hati ini. Beliau mengatakan seperti ujub, bangga diri. Saya ini hadir kajian. Yes, yang lain alhamdulillah saya tok sudah. Yang lain itu orang tidak sadar.
Alhamdulillah saya sadar, bangga diri. Ente itu ya, ente itu apa? Ilmu ente itu seberapa sih? Ya, lihat ana nih, kajian selalu di depan, nyatet kok buku. Subhanallah. Ya. Enggak ada tawadhunya. Orang kalau berilmu itu semakin tawadhu. Ya, bukan ujub, ya kalau ujub. Ya. Ana lo lulusan luar negeri, ente dalam negeri tidak loh. Ana luar negeri, ente dalam negeri. Bisa apa? Ujub. Naudzubillah. Harusnya semakin berilmu, semakin tinggi ilmunya. Sebagaimana peribahasa ilmu apa? Padi. Semakin apa? Semakin berisi, semakin banyak isinya, semakin merumput. Ya. Jangan ujub. Sombong. Nanti kalau sudah ujub pasti sombong. Ya, dan sombong itu ada dua. Kata Rasulullah SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong meremehkan orang, ya, meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Orang kalau sudah sombong, merasa dirinya sudah tinggi, tidak menerima masukan, ya, namanya itu siapa? Padahal dia salah, ya, gengsi, naudzubillah, ya, dan sombong ini bahaya, ya, sombong ini penghalang kita masuk surga. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibar. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada walaupun sekecil, ya, kesombongan. Walaupun sombongnya kecil. Makanya kita tidak boleh sombong. Karena kita manusia tidak punya apa-apa. Ya, kita manusia tidak punya apa-apa. Harta sebanyak apapun, mobil sebanyak apapun, hakikatnya itu bukan punya kita. Itu adalah pemberian pertolongan dari Allah. Ketika Allah cabut saja nikmat dari kita sedikit saja, nikmat apa rasa kita lagi sakit, ya, sakit apa? Biasanya demam atau sariawan saja, sariawan, mentol gede sini, ada sate, apa makanan yang paling enak Jogja? Apa? Hah? Seblak, rendang, seblak, wes semuanya. Ya, sate, ya, pokoknya kulineran, diajak kulineran. Ayo Ustadz, pokoknya sampai Jogja tak ajak kulineran. Ana sariawan gede. Semua, apakah enak saya makan? Enak. Nah, enak. Pahit. Ya, mau ngunyah sakit. Baru cuma dikasih nikmat apa? Dikasih apa? Dicabut nikmat rasa, perasa. Belum lagi dicabut nikmat-nikmat yang lain. Ya, dikasih sedikit penyakit. Itu sudah ada pantangan-pantangan. Dikasih asam urat. Ya atau tidak? Ya, ini kan penyakit rakyat. Asam urat. Akhirnya pantangan-pantangan. Nah, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ya. Akhirnya susah. Padahal kita mampu untuk beli. Ya. Uang banyak, tinggal gesek. Tapi pantangannya banyak. Ya Allah musta'an. Sehingga tidak nikmat. Dicabut, ya. Kemarin saya contohkan ketika nikmat tidur dicabut. Tidur itu nikmatnya, nikmat loh. Kita bisa tidur dan nyenyak, itu nikmat. Ketika nikmat itu dicabut, walaupun kita punya duit banyak, punya hotel sekalian, ketika nikmat tidur itu dicabut, gak bisa tidur. Sehingga ketika mau tidur ngapain? Minum obat. Saya kan ada orang masya Allah luar biasa, ya, tidak punya apa-apa, yes, cukup untuk makan, tapi dikasih nikmat tidur sama Allah. Belum waktunya tidur sudah ngorok, sampai kajian pun ngorok. Alhamdulillah, saking apa? Nikmatnya. Sampai kajian pun tidur. Allah musta'an. Ya. Intinya apa? Apa? Tidak bisa yang kita sombongkan di hadapan Allah. Ketika kita diuji sih nikmat cabut sedikit saja kita sudah tidak bisa apa-apa. Wadail hasadi, hasad, ya, hasud. Hasud ini penyakit yang berbahaya. Hasad, kita iri sama orang lain. Biasanya hasud ini satu profesi. Ya tadi ya. Biasanya hasud ini menimpa satu profesi. Tukang gojek,
Kira-kira hasutnya sama siapa? Sama ustadz atau sama yang lain? Ya sama tukang gojek. Dia dapat penumpang, dia belum, hasad. Pedagang di pasar, hasutnya sama siapa? Ya sama-sama pedagang di pasar, seprofesi. Ustadz, hasutnya sama siapa? Ya ustadz, makanya ribut terus. Allah, ya, hasut. Yang satu amplopnya ya kandel, yang satu tipis. Urusan dunia naudzubillah. Ya, akhirnya berantem terus. Ya. Bos travel, hasadnya sama siapa? Bos travel. Ya, rebutan jamaah. Ya kan? Iya begitu. Ini penyakit hati. Makanya kita wajib belajar ya untuk mengatasi hal ini agar terhindar kita dari penyakit hati. Kalau kita penyakit hati ini, ya kita sakit. Kadang orang kalau sakit badan itu cepat berobat, ya atau tidak? Ya, pusing dikit itu bingung, langsung sudah nelpon dokter. Dokter ada jadwal enggak? Ya, jadwal kosong. Saya pusing, pengen cepat sembuh. Sedangkan orang yang punya penyakit hati tidak sadar-sadar, ya tidak sadar-sadar, sehingga tidak berobat. Makanya obatnya penyakit hati hadir kajian, duduk misimu, baca Quran, sholat malam, berkawan dengan orang-orang soleh. Ya kita kan waktu kecil itu dulu sering mendengar toh, tombo ati kulimu gitu ya. Itu sebenarnya benar itu maknanya. Cuma yang tidak benar kan dinyanyikan. Itu baru tidak benar. Tapi maknanya benar itu. Ya, obat hati ada 5. Ya, puasa itu obat hati. Sholat malam, itu baca Al-Quran dengan maknanya. Ya, nah itu tuh. Taib. Nah sudah selesai ya. Taib ya. Tes yang terakhir ya itu urusan fokus pada ilmu fardu ain ya. Jadi kita fokus saja belajar itu dulu. Kita kuasai betul, kita mungkinkan baru belajar yang lain-lain. Taib yang terakhir agar rambu-rambu belajar agar kita semakin baik ya, yaitu senantiasa kita menjaga circle pertemanan dan lingkungan pergaulan ya. Ini yang paling penting ya, karena teman akan bisnis ini mempengaruhi ya. Jadi jangan sembarangan, jangan jangan kemudian kita terperdaya ya. Rasulullah SAW mengatakan ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung pada agama temannya, maka lihat dengan siapa kita berteman ya. Jangan sampai kita menyesal. Ya Allah kisahkan di dalam surat Al-Furqan, orang-orang menyesal ya berteman dengan orang-orang yang tidak saleh. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anid dzikri ba'da idja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Allah mengatakan dalam surat Al-Furqan ya, ketika orang-orang yang zalim menggigit kedua tangannya, dalam artian ini ungkapan kekecewaan. Ya, ungkapan kekecewaan. Dia mengatakan seandainya saja dahulu aku mengambil berteman mengikuti jalannya Rasul ya, maka musibah celaka bagiku ya, aku mengambil teman akrabku orang-orang yang fasik, orang-orang yang buruk ya, orang-orang yang soleh tidak aku jadikan teman ya, orang-orang yang soleh, yang taat kepada Allah, yang selalu mengingatkan kita untuk sholat, untuk senantiasa beramal soleh, ngajak ke kajian. Saya tidak berteman sama dia, malah saya tinggalkan, malah saya olok-olok, malah saya berteman sama orang-orang fasik ya, orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang jauh dari agama ya. Laqad adallani, orang-orang seperti itu telah menyesatkan aku, anid dzikri, dari mengingat Allah, ba'da idja'ani ya, setelah Al-Quran itu memberikan peringatan ya. Wa kana syaitanu lil insani khadula, sesungguhnya syaitan ya
itu tidak mau menolong manusia. Syaitan itu hanya ingin menyesatkan manusia. Naudzubillah. Ya. Barakallahu fikum, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ya, sebelum saya tutup, kita murojaah sebentar. Ya, yang bisa jawab dapat hadiah mushaf. Ya. Siapa yang bisa menyebutkan rambu-rambu belajar? Rambu-rambu di dalam belajar. Nah, kasih mic-nya Mas Awang. Kita sudah sebutkan tuh poin-poinnya tadi ya. Monggo. Boleh. Boleh monggo. Rambu-rambu dalam belajar. Sambil baca guys. Nggih, mboten apa-apa. Yang pertama tujuannya adalah akhirat. Siap. Yang kedua saya mengharapkan Tujuannya akhirat, apa dalilnya? Siap, ya wis, enggak apa-apa. Terus yang kedua saya mengharapkan wajah Allah atau ikhlas karena Allah. Yang ketiga ilmu-ilmu yang akurat. Contohnya Ilmu masalah tauhid, terus ilmu sholat, terus puasa Ramadan, ya. zakat, termasuk wakaf, Siap. Oke, terus terakhir. Oh, belum cepat nyata. Wis kurang, wis gak apa-apa wis. Gak apa-apa, padahal. Oke. Dikatakan niat ikhlas itu ada 4 poin. Siapa yang bisa menjawab? Monggo Bapak. Buatan apa-apun, baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang pertama adalah mengangkat kebutuhan. Yang kedua mengangkat kebutuhan orang lain. Oke. Bukan untuk sendiri tapi diajarkan kepada orang lain. Betul. Yang ketiga niatnya diamalkan, biarpun ilmunya sedikit tapi diamalkan. Oke. Untuk yang keempat, niatkanlah menghidupkan agama terutama agama Islam. Masya Allah. Barakallahu fikum. Oke, betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 8 poin ya. Mengangkat kebodohan daripada diri sendiri, mengangkat kebodohan untuk orang lain. Ya, tujuan kita belajar untuk diamalkan dan untuk menghidupkan syiar. Karena kajian belajar agama ini adalah syiar agama. Ketika tidak ada orang yang tafaqquh fiddin, ya, maka orang-orang akan tenggelam di atas kebodohan, ya, dan itu adalah sumber keburukan. Oleh karenanya kalau kita pengen desa kita maju, ya, kota kita maju, hidupkan dengan pengajian-pengajian halaqah ilmu. Baik, monggo Pak. Jazakumullah khair. Yang terakhir, ibu-ibu. Yang terakhir ibu-ibu. Ibu-ibu nggak usah pertanyaan wis. Siapa yang rumahnya paling jauh dari masjid? Nah, wis tak kayak hadiah ibu-ibu. Ya. Oh, nggih, monggo. Ya wis, nanti saja diambil ya. Nah, ini. Beneran nggih, Bu? Mboten bohong nggih. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Tidak ada pertanyaan Mas Awang ya? Sudah ya? Tidak ada insya Allah ya. Insya Allah sudah pinter-pinter Pak. Insya Allah. Baik, waktunya sudah habis. Baik, jazakumullah khairan ya kepada yang sudah hadir. Semoga mendapatkan keberkahan, menambah iman, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau ada salah kata. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti Haji bersama ANB. Hubungi